kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum masuk pelajaran, silakan anak-anak bisa dicek kanan kirinya apakah ada kursi yang kosong atau ada teman kita yang belum hadir di sini. Jadi semua ya. Berarti Mas tidak hadir berarti ya. Berarti mana tidak mana? Kapan nih? Iya. Oke, baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasional kita dan juga melestarikan budaya kita sama-sama bernyanyi lagu daerah Soe Parajang. Dan saya berdiri dulu anak-anak. 3, 2, 1. Soe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe telo. Dan duduk kembali. Tadi malam ini bercerita dulu ya. Tadi malam ketika Bapak mau persiapan mau tidur ya, apa kira-kira sekitar jam 7 malam lah ya. 7 malam dari sholat isya udah mau tidur. Nah, itu malam ya. Untuk juga hujan, turun hujan. Tadi malam di rumah teman-teman pada hujan nggak? Hujan. Hujannya terus banget ya? Iya. Dan itu Bapak yang awalnya mau tidur jadi terbangun gitu. Terbangun terganggu untuk mau tidur lagi. Itu Bapak memperhatikan keluar ternyata hujannya deras banget. Anginnya sepoi-sepoi dan ada banyak daun-daun yang berhamburan. Di situ juga Bapak perhatikan ke pinggir-pinggir jalan tuh. Ada sampah-sampah yang berterbangan. Bahkan kalau dilihat di ruang tangga sebelah itu ada banjir. Iya, di kalinya banjir sampai masuk rumah enggak? Enggak, tapi sudah hampir keluar dari dari bawah. Nah, terus di samping rumah itu Bapak itu kan ada tetangga ya. Itu lagi jemur pakaian belum diangkat. Ternyata jemurannya itu terbangan juga, itu terbangan. Nah, itu kan menariknya itu Bapak sampai perhatikan ke luar itu, perhatikan ke pohon-pohon juga. Nah, di pohon-pohon itu ternyata Bapak tuh penasaran gitu ya, kenapa banyak yang di luar itu banyak ada sampah, ada pakaian yang berhamburan, tapi beberapa pohon yang bisa terlihat ada yang di atas. Iya, agak dingin terus ada pohon anggrek. Pak benar banget ya. Tahu siapa nih? Ini Pak gua nggak tahu kalian itu. Jadi akar itu dia biasanya ada di bawah tanah, tidak terlihat dengan kasat mata kita. Fungsinya apa? Ada 3. Yang pertama, kita akan membacakan Mbak Meni. Yang pertama itu membantu menekan tumbuhan agar tetap kokoh berdiri di tanah. Nah, itu jawabannya itu teman-teman. Tadi kenapa tadi pohon itu bisa berdiri kokoh walaupun ada angin yang banter gitu ya. Ternyata ada akar yang membantu menopang dan menahan pohon agar tetap berdiri tegak, kokoh juga. Dan selain menahan atau menopang pohon agar berdiri tegak, akar dia punya fungsi yang lain. Yang kedua, yaitu dapat menyerap air dan mineral dari bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada air tanah. Nah, itu dari akar itu yang akan menyerap air itu untuk dimasukkan ke dalam pohon. Nah, kita banjir. Kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuhan. Ada yang tahu metabolisme? Ada yang tahu metabolisme? Itu karena biar nggak sakit. Oh, berarti. Yang nomor 3. Pada beberapa tumbuhan akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati seperti pada wortel dan ubi. Jadi ada beberapa tumbuhan itu yang di situ akarnya itu ada selain menyimpan air juga menyimpan makanan. Misalnya wortel dan ubi. Wortel itu buah atau sayur? Nanti kita naik. Itu karena di dalam tanah. Apa? Karena wortel sama ubi di dalam tanah
ada batang, tadi kan udah ada akar, akar yang paling bawah. Kemudian di atasnya akar ada batang. Batang ini yang bentuknya biasanya lurus gitu ya, tegak gitu. Betul, ada yang cabang. Tapi lihat kedua-dua aja ya. Yang pertama, kalau bapak bilang tepuk satu, kalian anak-anak tepuknya 3 kali. Ya. Kalau bapak bilang tepuk 2, tepuknya 1 kali. Kalau bapak tepuk 3, tepuknya 1 kali. Jadi berlawanan. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Gitu ya. Tepuk 1 berarti 3 kali. Tepuk 2 berarti 1 kali. Tepuk 3 tepuk 3. Nanti yang enggak fokus maju ke depan ya. Jadi bantu ada 5 pakai O. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Jawabannya apa? Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Jangan jawab loh. Jangan jawab apa-apa, bukan ke gua aja. Kalian fokus pertanyaannya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oh, padahal tepuk ini. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Ya, oke. Udah, cukup berarti anak-anak tahu semuanya ya. Gimana, seru nggak videonya? Selanjutnya kita akan observasi. Kita akan keluar kelas. Seru nggak anak kalau keluar kelas? Mau nggak pernah buat? Nah, silakan anak-anak bisa berkelompok 4-5 orang, dan kemudian nanti bapak akan membagikan KPD-nya setiap kelompok satu. Di luar kelas ngapain? Anak-anak mengamati tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah. Nah, sebelum nanti keluar kelas, bapak mau jelasin dulu KPD-nya gimana pengerjaannya. Nah, ini ada 9 lembar ya anak-anak ya. Dan lembar yang nanti akan diisi itu di bagian halaman 3, 4, dan 5. Ya, 3 sampai 9. Yang nomor 3 misalnya halaman 3. Nanti anak-anak silakan bisa mencari tumbuhan-tumbuhan di halaman sekolahnya, kemudian dituliskan nama tumbuhannya apa, kalau tumbuhannya apa kemana, dan apa aja yang dilihat di tanaman tersebut. Apakah ada akar, ada batang. Kalau misalnya ada akar, ada batang, bisa di checklist. Gitu ya anak-anak ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Berarti kan anak-anak ya. Kemudian setelah menceklis bagian-bagian yang terlihat, oke, gimana? Ini kelompok 1 sudah dapat tumbuhan apa aja? Ini teratai. Apa lagi? Ini kelompok berapa ini? Dari mana? Hasilnya mana? Ada kesulitan nggak? Apa aja? Temu apa aja? Ada waktu kita yang foto keren nggak foto? Ada. Ini ada teratai juga. Apa? Ada teratai. Itu ada cek bodoh juga. Oke, 3 menit lagi. Silakan bisa dipraktik juga jawabannya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang yakin bisa diperbaiki lagi. Kalau ada kesulitan bisa tanyakan ke Pak Guru. Sudah semuanya? Oke, sudah 5 menit ya. Oke, sudah 5 menit. Silakan
bisa kembali lagi ke dalam kelas. Oke, oke anak-anak. Kita akan setelah ini bisa memperhatikan hasil LKBD-nya. Silakan, mau dari kamu berapa dulu? Mau urut atau mau diajak? Oke, boleh Mbak Laila. Kalau berapa ini? Satu. Silakan bisa dijelaskan. Anak-anak yang lain bisa diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dan Mbak Citra mau mempresentasikan hasil kami. Ini yang pertama, kegiatan observasi di taman sekolah. Jadi saya sudah tahu kalau akar itu letaknya di dalam tanah ya teman-teman. Terus batang itu fungsinya untuk menopang tumbuhan berdiri. Terus daun itu biasanya berwarna hijau. Terus buah itu punya rasanya manis atau asam dan ada bijinya di dalamnya. Terus bunga-bunganya tadi itu berwarna-warni dan cantik. Iya pakai Oh gitu. Kelihatan akarnya. kelihatan. Iya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Yang praktek kelompok berapa itu? Buahnya. Selanjutnya, oke anak-anak, gimana tadi dalam selama pembelajaran apakah ada yang mau tanyakan? Kalau sudah semuanya, Sudah semuanya Pak. sudah semuanya ya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti bapak mau tanya. Coba Mbak Agatha, ada berapa bagian tubuh tadi kita pelajari? Sebutkan dua apa? Dua aja. Oke, Mbak Tida, jangan dulu ya. Akar fungsinya untuk apa tadi? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Gimana? Oke anak-anak, gimana? Seru nggak belajar hari ini? Seru ya. Bagian mana yang paling seru? Eksplorasi. Serunya gimana tuh? Keluar kelas tuh seru ya? Melihat teratai. Lihat teratai. Di mana teratai itu? Ada apa? Iya di sekolah tadi katanya. Ada apa? Ada guru kita tadi ya? Berarti setelah kita Gak ada dulu ya? Oke, berarti semua anak seru ya. Ada yang bagian yang mana yang sulit? Ada nggak? Yang belum dipahami? Ada? Kata-kata pesan-pesan bisa kita ambil tuh apa kira-kira? Jadi tadi ada 5 bagian tumbuhan itu. Mereka memiliki fungsinya masing-masing. Mereka saling melengkapi, saling berkaitan satu sama lain tanpa ada satu, misalnya dalam satu tumbuhan itu tidak ada satu bagian yang berfungsi, akan semua bagian itu akan tidak berfungsi juga. Termasuk juga akar gitu ya. Akar itu walaupun tepuk satu akar itu ya, walaupun dia tidak pernah terlihat oleh manusia, maksudnya jarang terlihat gitu ya, di tempat kotor, di dalam tanah, di tempat yang gelap gitu ya. Tapi tanpa akar pohon itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa berdiri kokoh gitu. Tapi dengan mungkin kehidupan kita gitu ya, kita pun dalam melakukan suatu kebaikan pun kita tidak perlu mengharapkan pujian dari orang, tidak perlu mengharapkan ada apresiasi, karena kalau misalnya kita sebaik-baiknya perbuatan kebaikan itu yang tidak mengharapkan apa kita terus bergerak, kita terus memberikan manfaat untuk sekitar walaupun tidak ada yang melihat. Kayak anak lain, ini ada tugas di rumah. Nah ini tugasnya anak-anak sekarang sendiri bisa mencari dan mencatat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah anak-anak semuanya.
kemudian mengamati bentuk daun-daun yang ada di tumbuhan itu. Gitu ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Kemudian kita berdoa, akan dipimpin Bapak ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, baik, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif pada pelajaran hari ini. Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.